Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan namaku Nabilah Tiara Puspitasari dengan NIM 25030204094. Kali ini aku akan membahas mengenai mata kuliah teori belajar dengan dosen Bapak Adi Maladona SPD MPD dengan pembahasan konsep belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya beserta prinsip-prinsip perilaku pembelajaran. Apa sih konsep belajar? Nah, pengertian dari konsep belajar merupakan usaha yang dilakukan individu melalui latihan dan melibatkan interaksi dalam mencapai tujuan tertentu, sehingga melibatkan perubahan tingkah laku yang dapat meningkatkan kualitas diri, mencangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ketiga aspek tersebut merupakan teori dasar belajar, di mana kognitif sendiri merupakan aspek pengetahuan dengan segala aktivitas mental yang berhubungan dengan proses berpikir, belajar, dan memahami. Selanjutnya afektif lebih ke arah sikap, di mana segala sesuatu yang berhubungan dengan emosi dan perasaan nilai seseorang. Dan terakhir adalah psikomotorik, lebih ke mengarah ke keterampilan fisik. Nah, aspek kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas motorik halus maupun kasar tadi disebut psikomotorik. Menurut Anderson dan Cradwell, jenis-jenis belajar dibagi menjadi 6, yaitu pengetahuan, di mana mengacu pada kemampuan dalam mengenal atau mengingat materi. Kedua, ada pemahaman, mengacu pada kemampuan dalam memahami makna materi. Dan yang ketiga, penerapan, lebih mengacu pada kemampuan dalam menggunakan materi pada situasi baru. Selanjutnya ada analisis, mengacu pada kemampuan dalam menguraikan materi ke dalam komponennya. Sintesis, mengacu pada kemampuan dalam memadukan konsep, membentuk sebuah pola struktur baru. Dan yang terakhir, evaluasi, lebih mengacu pada kemampuan dalam memberikan pertimbangan terhadap nilai materi untuk tujuan tertentu. Menurut Kanye, membagi belajar menjadi 8 jenis. Pertama, belajar isyarat, belajar stimulus respons, belajar merantaikan, belajar membedakan, belajar konsep, belajar dalil, dan belajar memecahkan masalah. Apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar para siswa? Di mana terdapat 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri seperti namanya, yaitu internal, berarti berasal dari dalam diri yang dapat memengaruhi hasil belajar siswa. Terdapat 2 faktor di dalam faktor internal tadi, yaitu faktor psikologis dan faktor fisiologis. Faktor psikologis sendiri merupakan keadaan psikologis individu yang dapat mempengaruhi proses dan hasil belajar. Untuk faktor fisiologis sendiri merupakan faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik individu. Untuk faktor psikologis memiliki beberapa faktor pada proses belajar seperti kecerdasan, di mana kemampuan dalam mereaksi rangsangan dengan lingkungan melalui cara yang cepat, tepat, bukan hanya berkaitan dengan kualitas otak saja, tetapi juga organ tubuh yang lain. Jadi sama-sama berkontribusi antara otak dan organ tubuh yang lain. Di mana selanjutnya adalah motivasi, sebagai tenaga pendorong yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah suatu tujuan tertentu. Pastinya ke arah yang lebih positif ya teman-teman semua. Berikut adanya motivasi positif yang dimiliki peserta didik. Minat, kerja keras, juga mempunyai perhatian dan ingin ikut serta. Dan motivasi sendiri terbagi menjadi 2 hal, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Selanjutnya adalah minat, di mana kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan besar terhadap sesuatu. Jadi adanya keinginan diri yang lebih besar terhadap sesuatu tadi. Hanya ada sikap, di mana gejala internal yang berdimensi afektif berupa kecenderungan untuk mereaksi atau merespon dengan cara relatif terhadap objek, subjek, dan peristiwa baik secara positif maupun negatif. Seperti yang aku katakan tadi, di mana afektif lebih mengarah ke sikap seseorang gitu ya. Hanya bakat, kemampuan potensial
kelebihan gitu kan yang dimiliki seseorang untuk mencapai sebuah keberhasilan tersebut. Selanjutnya adalah faktor fisiologis, dibagi menjadi dua macam, yaitu keadaan tonus jasmani, di mana kondisi fisik yang sehat itu akan memberikan pengaruh positif terhadap kegiatan belajar. Oleh karena itu perlu usaha untuk menjaga kesehatan jasmani. Kan untuk belajar lebih baik dalam kondisi tubuh yang fit ya teman-teman semua, agar apa, antara otak dan organ tubuh yang lain bisa bekerja sama dan bisa menghasilkan proses hasil belajar yang lebih baik gitu. Selanjutnya adalah keadaan fungsi jasmani. Sebagai peran fungsi fisiologis pada tubuh manusia sangat mempengaruhi hasil belajar, terutama dari panca indera. Selanjutnya adalah faktor eksternal, yang berarti berasal dari luar diri yang dapat mempengaruhi hasil belajar. Faktor eksternal sendiri aku tulis hanya dua jenis, yaitu faktor lingkungan sosial dan non-sosial. Faktor lingkungan sosial sendiri ada 3 macam, yaitu lingkungan sosial sekolah, di mana seluruh aspek kehidupan sekolah yang mempengaruhi proses pendidikan mencakup interaksi antara warga sekolah serta nilai, norma, dan budaya yang berlaku. Selanjutnya adalah lingkungan sosial masyarakat, di mana suatu wilayah yang menjadi tempat berlangsungnya interaksi tadi, hubungan, kegiatan antar manusianya dalam berbagai kelompok, serta mencakup nilai, norma, pendidikan, ekonomi, dan budaya saling membentuk kepribadian, serta kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, yang terakhir ada lingkungan sosial keluarga. Terdapat hubungan antara anggota keluarga serta kondisi fisik dan sosial di dalam rumah yang secara signifikan membentuk sebuah karakter, kepribadian, dan kemampuan sosial individu itu masing-masing. Dan yang kedua adalah faktor lingkungan non-sosial. Ada 3 macam, yaitu lingkungan alamiah, di mana suasana alam yang dapat mempengaruhi aktivitas belajar peserta didik seperti kondisi udara sejuk dan tenang, di mana lingkungan alamiah ini sangat berpengaruh ya, apalagi mengenai proses pembelajaran, karena udara sejuk dan tenang dan dengan kondisi lingkungan yang aman nyaman, maka antara otak dan fisik dalam melakukan sebuah pembelajaran akan berlangsung dengan lancar gitu. Selanjutnya adalah faktor instrumental, di mana pendukung proses belajar mengajar mencakup tujuan belajar seperti kurikulum, program, sarana, dan fasilitas. Dan yang terakhir yaitu faktor materi pembelajaran, di mana penyesuaian tahap perkembangan peserta didik dengan kejelasan, kemenarikan, dan tingkat kesulitan tadi. Selanjutnya beralih ke prinsip-prinsip perilaku pembelajaran. Definisi prinsip-prinsip perilaku pembelajaran sendiri merupakan teori psikologi yang menyatakan bahwa perilaku dipelajari melalui interaksi dengan lingkungan melalui pengkondisian, di mana respon terhadap stimulus dipengaruhi oleh penguatan hukuman. Prinsip pertama yaitu stimulus dan respon, di mana pembelajaran adalah hasil dari interaksi antara stimulus dari lingkungan dan respon dari individu. Stimulus sendiri berarti rangsangan dan respon berarti reaksi. Dengan penerapan stimulus dan respon, yaitu berupa pertanyaan guru dan responnya adalah jawaban siswa itu. Selanjutnya stimulus bisa berupa memberi pujian dan responnya adalah siswa semakin semangat untuk belajar. Prinsip yang kedua adalah berorientasi kepada perilaku yang diamati. Nah, itu mengacu pada teori belajar yang menekankan studi dan perkembangan perilaku yang dapat diukur, diamati, dan dinilai secara konkret. Contoh penerapannya yaitu memberikan konsekuensi saat siswa melakukan pelanggaran atau kesalahan. Selanjutnya prinsip classical conditioning, yaitu menjelaskan bagaimana suatu respon otomatis atau refleks dapat diasosiasikan dengan stimulus netral yang sebelumnya tidak menimbulkan respon tersebut, sehingga stimulus netral itu kemudian dapat memunculkan respon baru. Contoh penerapannya sendiri yaitu guru dapat menciptakan asosiasi positif dengan pengalaman belajar tadi, juga mengaitkan dengan materi yang sedang dipelajari,
dengan hadiah atau hal yang menyenangkan. Next, yaitu prinsip operant conditioning. Bagaimana konsekuensi dari sebuah perilaku mempengaruhi kemungkinan perilaku tersebut terjadi kembali di masa depan, masa yang akan datang. Prinsip utama ini melibatkan penguatan, hukuman, dan penghapusan. Contoh penerapan prinsip ini yaitu pendidik dapat menggunakan penguatan positif untuk mendorong perilaku yang baik dan menerapkan konsekuensi tegas untuk perilaku negatif seperti perundungan. Next, prinsip reinforcement. Respon positif yang diberikan guru kepada siswa dalam proses pembelajaran dengan tujuan memberikan informasi ataupun umpan balik sebagai suatu tindakan dorongan maupun koreksi. Reinforcement sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu positif karena diikuti stimulus yang mendukung dan negatif diikuti penghilang stimulus yang merugikan. Contoh penerapan dari reinforcement ini adalah untuk yang positif memberikan waktu istirahat tambahan untuk perilaku yang baik. Guru dapat memperkuat perilaku tersebut dan menjadikannya kebiasaan. Untuk negatifnya, penggunaan hukuman seperti kehilangan hak istirahat atau waktu bermain dapat membuat siswa menghindari perilaku yang tidak diinginkan. Selanjutnya adalah prinsip punishment, di mana prinsip pemberian sanksi atau hukuman yang didasarkan pada logis, proporsional, dan bersifat mendidik, bukan kekerasan fisik. Ingat, mendidik ya, di garis bawahi, bukan kekerasan fisik. Ini biasanya dilakukan oleh guru-guru pada model pembelajaran tradisional. Sering banget ditemui prinsip punishment ini. Dan contoh penerapan punishment dengan pemberian nasihat dan bimbingan yang disesuaikan dengan tingkat kesalahan murid, juga memberikan teguran atau peringatan secara lisan maupun tertulis. Next, penerapan extinction, mana teknik modifikasi perilaku yang melibatkan penghentian penguatan yang sebelumnya untuk mempertahankan suatu perilaku. Nah, sehingga mengurangi frekuensi perilaku tersebut hingga akhirnya menghilang. Contoh penerapan extinction ini aku ngambil dari contoh untuk anak autis, biar beda dari yang lain aja. Di mana seorang anak yang mengamuk untuk mendapatkan mainan, jika sebelumnya tantrum akan selalu diikuti dengan memberi mainan. Kebiasaan oleh orang tua selalu seperti itu. Nah, maka teknik extinction ini akan diterapkan dengan tidak memberikan mainan saat anak tantrum. Jadi dihentikan terlebih dahulu atau di stop untuk anak tantrum dalam memberikan mainan dengan waktu yang sudah ditentukan. Anak akan belajar bahwa tantrum tidak lagi efektif untuk mendapatkan keinginannya itu tadi. Dan prinsip yang terakhir yaitu prinsip shaping, mana teknik pembelajaran yang melibatkan pemberian penguatan pada langkah-langkah kecil yang semakin mendekati perilaku target yang diinginkan. Nah, secara bertahap tadi memudahkan penguatan untuk perilaku yang kurang mirip sampai hanya perilaku akhir yang diperkuat. Gimana ya contoh penerapannya, karena dalam arti definisi yang aku temukan bahasanya sulit dipahami, dan langsung aja ke penerapan dari prinsip itu tadi, yaitu penerapannya berupa mulai dengan mengakui dan memberikan penguatan positif, bahkan untuk sedikit usaha tanggung jawab ketika siswa menunjukkan upaya kecil untuk bertanggung jawab. Nah, setelah siswa konsisten dengan usaha awal tadi, secara bertahap akan meningkatkan ekspektasi pada tanggung jawab mereka sendiri. Nah, itu tadi pembahasan mengenai konsep belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya beserta prinsip-prinsip perilaku pembelajaran beserta penerapannya. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan yang telah saya jelaskan atau saya ucapkan. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.